Halo, halo semuanya teman-teman. Semoga dalam keadaan sehat hari ini dan tetap semangat tentunya. Nah teman-teman kali ini kita bakal masuk ke materi yang keempat sama aku lagi Isnaho yang nanti bakal memandu teman-teman untuk di materi keempat ini. Nah, jadi teman-teman, di materi keempat ini kita akan belajar terkait tipografi dan kombinasi font. Karena kemarin itu kan desain grafis nggak cuma terkait visual aja ya. Ada yang namanya juga penggunaan teks di dalamnya. Nah, hari ini kita akan belajar nih, apa aja sih jenis-jenis font dan gimana cara menggunakannya. Nah, untuk bahasan topik pada hari ini itu ada yang namanya terkait pengenalan dasar dari tipografi itu sendiri, lalu bagaimana mengelola atau mengatur teks itu supaya lebih efektif, terbaca, dan lebih menarik gitu. Dan juga bagaimana cara membuat desain teks yang kreatif supaya lebih menarik. Dan lalu kita juga akan belajar terkait penerapan tipografi dalam suatu desain. Dan nanti juga ada tipsnya nih buat teman-teman. Nah, lanjut aja. Kita mau tahu dulu sebenarnya istilah tipografi ini apa sih? Nah, teman-teman kalau dengar istilah tipografi ini berkaitan dengan teks ya, teman-teman. Jadi tipografi ini tuh berkaitan dengan teks. Nah, tipografi ini adalah suatu seni dan juga teknik, teman-teman, untuk mengatur huruf, huruf A sampai Z kayak gitu kan. Dan untuk menggunakannya nanti seperti apa dan bagaimana juga tipografi ini dapat berperan penting dalam suatu desain grafis. Nah, nantinya dengan penggunaan jenis huruf yang tepat, terkait juga nanti ukuran, size, dan segala macam, tapi yang terpenting adalah jenis hurufnya. Karena dalam huruf ini ternyata ada jenis-jenisnya loh, teman-teman. Nggak cuman sekedar A, B, C, D aja. Nah, nanti untuk penggunaan yang tepat itu bakal menimbulkan kesan yang oke juga pastinya. Nah, apa itu tipografi? Tipografi ini melibatkan pemilihan dan pengaturan jenis font ya, teman-teman. Entah itu nanti ada Times New Roman, Calibri, kalau teman-teman biasanya pakai yang kayak itu ya untuk satu dokumen, atau juga ada Arial, ada juga Comic Sans. Nah, selain jenis huruf, juga mengatur terkait ukuran, spasi antar font atau huruf, juga spasi antar kata. Terkait itu juga, tipografi juga membahas soal warna. Warna untuk huruf-huruf tadi ya. Jadi dari penggunaan ini tersebut, ini tadi menciptakan suatu tampilan teks yang bakal menarik dan mudah dibaca oleh audiens. Nah, untuk itu, maka kita perlu banget nih pemahaman terkait penggunaan teks ini. Ketika kita udah paham, kita nggak perlu bingung lagi ketika mau bikin suatu desain nanti pakai teksnya apa, jenis teksnya apa, kita sudah bisa menentukan terlebih dahulu. Nah, di sini aku menjabarkan untuk jenis-jenis teks itu ada 4, teman-teman. Ada yang namanya serif, sans serif, script, dan display. Bedanya apa sih? Kalau serif ini teman-teman coba lihat di bagian serif ini. Di ujung-ujung huruf itu seperti ada apa ya namanya? Kayak ujungnya tuh ada lancip-lancipnya. Jadi ini tuh lebih memberikan kesan formal. Biasanya dipakai untuk teks dokumen formal seperti proposal ataupun juga untuk skripsi ataupun juga untuk laporan ilmiah, laporan magang kayak gitu. Nah, ini biasanya penggunaan dari serif. Nah, jenis font serif ini nanti teman-teman banyak banget bisa temuin atau ciri khasnya itu ya ini tadi ada ujung-ujung lancip di ujungnya. Itu adalah termasuk font serif. Contohnya yang paling sering dipakai itu adalah Times New Roman. Nah, Times New Roman ini termasuk dari font termasuk kategori serif. Lalu yang kedua ada sans serif. Ini mirip-mirip. Kalau ada sans-nya itu berarti dia tidak ada ujung lancipnya nih teman-teman. Dia lebih bulat. Ini biasanya dipakai untuk desain-desain jenis modern. Ini lebih memberikan kesan modern. Kalau serif tadi itu lebih kayak kasih efek klasik.
formal dan tegas, kaku gitu ya. Ini serif tuh kayak gitu. Kalau di sans serif ini lebih memberikan kesan modern, kekinian, terus juga simple kayak gitu, nggak ribet-ribet. Nah, ini biasanya pakai si serif, sans serif, sorry. Di sans serif ini contohnya ada font Arial, Calibri, Poppins, kayak gitu. Teman-teman nanti bisa explore. Setelah ini kita akan coba cari tahu ya ada font apa aja. Nah, ada juga selain itu font script. Script ini lebih kayak handwriting sebenarnya teman-teman. Jadi fontnya ini huruf Latin, saling menyambung. Nah, ini banyak banget fontnya. Nanti kita akan cari tahu di setelah ini. Nah, ini penggunaannya kayak gimana? Untuk font script ini biasanya lebih apa ya, lebih personal gitu istilahnya. Lebih personal dan memberikan kesan kayak buat gue banget gitu. Biasanya ini dipakai untuk kayak desain-desain quotes ataupun desain reminding atau untuk kayak desain eh, surat kayak gitu atau bahkan juga kadang dipakai di judul-judul brand yang memberikan kesan elegan biasanya. Ada juga untuk font display. Nah, ini tuh bedanya apa? Dari ketiga ini kita bisa lihat nih kalau di display dia itu fontnya lebih tegas dan lebih berisi gitu, lebih tebal. Dia biasanya dipakai buat headline atau judul dari suatu desain. Dia bisa juga dipakai untuk di konten media sosial ya, teman-teman. Ini supaya apa? Untuk menarik perhatian dari audiens. Karena display ini walaupun tidak di bold, tapi memang eh, tipe fontnya ini sudah tebel gitu. Contohnya ini adalah font bebas new. New Wewe, apa ya itu namanya? Nah, setelah itu, setelah kita tahu nih, tadi ada 4 jenis font. Lalu ada yang namanya ukuran dan spasi. Kenapa kita harus memperhatikan terkait ukuran dan spasi? Karena ini menentukan juga jarak dari masing-masing teks. Kita sebenarnya bisa atur jarak teks ini supaya lebih lebih berdekatan. Nah, ini kita kurangin spasinya. Atau kita mau ingin dia agak renggang, itu kita kurangin spasinya. Spasi ini nggak cuma secara vertik horizontal ataupun yang bersebelahan, tapi juga spasi secara vertikal, artinya dari atas ke bawah. Jadi jarak ini namanya juga ada spasinya. Jadi spasi itu ada dua, spasi huruf dan spasi dari paragraf atau baris. Nah, ini contohnya kayak gini, dari segi ukuran, judul itu selalu lebih besar daripada em, yang ada di bawahnya. Nah, lalu teman-teman, kita bisa lihat juga di sini, contohnya, untuk paragraf berikut ada 3 jenis. Nah, yang pertama ini adalah kategori normal, terlalu rapat, sama terlalu longgar. Ketika normal itu berarti enak dilihat ya, lebih enak dilihat. Tapi ketika terlalu longgar sebenarnya juga eh, lebih mudah terbaca, akan tetapi dia akan menghabiskan space dalam desain. Ketika informasinya banyak, kita nggak bisa memakai spasi yang terlalu banyak atau besar juga karena nanti nggak muat gitu kan. Karena ada keterbatasan dari suatu space dari suatu desain. Kita harus menyesuaikan juga terkait informasinya. Ketika informasinya sedikit, tentu kita bisa pakai spasi yang lebih longgar kayak gini. Nah, tapi perlu diperhatikan nih teman-teman, jangan sampai dalam suatu desain kita menggunakan spasi teks itu terlalu rapat sehingga ini nggak kelihatan gitu informasi ini apa itu. Mata kita sudah lelah untuk melihat dan untuk membaca itu tidak ada keinginan lagi gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Usahakan untuk dalam desain itu gunakan spasi yang normal ataupun yang longgar, tapi ya jangan longgar-longgar sekali. Nanti dikiranya musuhan itu antara teks fontnya. Nah,
Dan selanjutnya, ketika kita udah tahu tadi ada jenis font, lalu ada ukuran dan spasi, ada yang namanya istilah hierarki tipografi nih teman-teman. Apa ini hierarki? Hierarki itu adalah urutan ya sebenarnya dari atas ke bawah itu ada susunannya. Itu makanya membentuk suatu hierarki. Kenapa perlu hierarki? Ini untuk membedakan sebenarnya mana informasi yang penting sekali atau mana informasi yang untuk meng-highlight supaya lebih menarik audiens untuk membaca. Nah, hierarki ini dibuat dengan menggunakan beberapa elemen, teman-teman. Mulai dari ukuran huruf, gaya huruf. Gaya huruf ini maksudnya jenis font yang dipakai. Lalu spasi, juga warna, ataupun juga orientasi. Nah, coba teman-teman perhatikan di sini. Teman-teman coba perhatikan di sini ya. Di sini ada 4 paragraf yang sama. Yang di pertama ini adalah no hierarchy. Dia tidak ada hierarki eh, dalam penyusunan teksnya itu sama. Ini maksudnya itu dari atas sampai bawah nggak ada perbedaan. Nah, ini namanya no hierarchy, teman-teman. Lalu ada yang kedua, paragraf kedua ini sudah mulai ada hierarki, tapi hanya sedikit aja. Di mana itu? Nah, di bagian sini nih, teman-teman. Di sini ini ada dia menambahkan unsur caps lock atau huruf kapital semua di bagian baris pertama. Lalu di bagian kedua itu di lead-nya atau di subjudul itu menambahkan italic untuk hurufnya. Namun di bagian bawah selanjutnya itu sama, masih sama. Jadi ini perbedaannya hanya sedikit aja. Nah, di paragraf yang ketiga ini udah mulai improve nih teman-teman. Sudah mulai terlihat ya perbedaan antara di baris pertama lalu di bagian baris berikutnya. Yang di pertama nih kalau kita lihat bisa terlihat seperti judul, lalu ada lead, dan ada subjudul lagi. Lalu diikuti dengan paragraf selanjutnya. Dan di sini sudah main tentang alignment atau perataan teks. Jadi di bagian judul ditaruh di tengah dan di bagian paragraf ditaruh di align kiri. Nah, di terakhir yang di paragraf keempat ini tuh sudah sangat jelas gitu terkait penggunaan hierarki. Nah, ini udah much better banget, teman-teman. Jadi, usahakan ketika membuat desain itu menggunakan hierarki, yaitu untuk membedakan mana yang judul, mana teks pendukung. Nah, dengan adanya hierarki ini, jadi memudahkan pembaca untuk mendapatkan informasi lebih cepat, juga lebih jelas. Nah, karena judul itu kan menarik perhatian audiens ya. Kalau kita buatnya sama kayak gini, nggak ada bedanya, mata kita nggak langsung tertarik gitu untuk membaca teks tersebut. Nah, kalau kita bikin seperti ini, otomatis mata ini tertuju pada teks judul yang dibuat. Nah, makanya di sini dibuatlah judul yang menarik. Nah, kemudian dalam pengaturan teks ini juga ada yang namanya warna dan latar belakang, teman-teman. Dalam penggunaan warna, tentu teks ini juga harus disesuaikan dengan latar belakang atau penggunaan background warna. Nah, usahakan penggunaan warna itu adalah warna-warna kontras, sehingga berlawanan dengan si warna background. Jangan sampai seperti ini nih, teman-teman. Walaupun ini menggunakan warna yang berbeda, tapi dia ini memiliki kecenderungan warna yang mirip, yaitu warna gelap. Nah, kalau warna gelap bertemu dengan warna gelap, dia itu kurang terlihat, teman-teman. Jadi kurang menonjol. Nah, berbeda dengan di teks di sebelah ini nih. Dia ini warnanya itu kontras antara si background dengan warna teksnya yang membuat teks ini lebih terbaca dan terlihat. Nah, untuk itu, teman-teman, selain hierarki juga perhatikan dalam penggunaan warna ini. Nah, yang selanjutnya dalam mengatur teks atau membuat teks ini biar enak dibaca, dilihat gitu kan. Nah, ini juga perlu ya namanya alignment. Alignment ini tuh perataan teks. Ada alignment
istilahnya justify, right, left, kayak gitu ya. Nah, di kolom yang pertama, ini dia menggunakan beberapa alignment, teman-teman. Kalau dilihat di paragraf pertama, menggunakan alignment rata kiri. Kemudian di paragraf kedua, menggunakan alignment rata tengah. Sementara di alignment ketiga, menggunakan alignment kanan kiri atau justified. Dan yang di paling terakhir menggunakan rata kanan. Kalau teman-teman lihat kayak gini nih, kalau teman-teman lihat kayak gini, pasti em, berantakan ya. Kesannya jadi berantakan dan nggak terstruktur. Sangat berbeda dengan teks yang ada di kolom sebelah sini nih. Ini dia walaupun sama ya menggunakan eh, alignment justify, tapi di sini ada yang renggang-renggang nih teman-teman. Nah, ini sebenarnya kurang enak juga dipandang. Makanya dalam pemilihan alignment itu pastikan eh, penggunaannya tepat. Biasanya teman-teman, saran aku gunakan alignment itu rata kiri. Karena dalam desain itu penggunaan rata kiri membuat lebih mudah dalam menata atau mengatur. Lalu yang kedua itu juga usahakan untuk menggunakan alignment yang sama. Misalnya di paragraf pertama alignmentnya itu rata kiri, di paragraf kedua juga rata kiri. Jangan ada rata kiri, rata kanan, rata tengah, semua ini dicampur jadi satu. Karena itu jadi nggak balance nantinya. Kenapa ini menghindari penggunaan alignment rata kanan kiri atau justified? Karena kalau rata kanan kiri ini biasanya teks itu cenderung ada yang kayak gini nih teman-teman, bolong-bolong. Nah, untuk konten media sosial ini sangat jarang menggunakan si alignment rata kanan kiri. Ini biasanya dipakai untuk di koran atau majalah. Dan biasanya juga ada apa ya diakalin gitu loh supaya dia nggak terlalu renggang. Kadang ada teks yang harus dipadetin sehingga jaraknya itu bisa pas. Nah, teman-teman selanjutnya ada yang namanya D. eh, Nah, teman-teman selanjutnya ada yang namanya desain teks kreatif. Apa sih ini teks kreatif gitu kan? Jadi ini tuh suatu seni ya terkait bagaimana membuat teks ini jadi menarik dengan kreativitas teman-teman. Jadi bagaimana nih biar kelihatan menarik teksnya? Ada yang yaitu penambahan efek dan dekorasi. Jadi penambahan efek ini kalau di Canva ada yang namanya penambahan bayangan, gradasi warna, atau efek 3D untuk menambah dimensi dan menarik perhatian pada teks tersebut. Jadi ini usaha untuk menarik audiens gitu ya, biar kayak mana nih teks yang paling di-highlight atau paling menarik gitu. Nah, kemudian ada juga yang namanya komposisi teks, yaitu dengan menata teks secara sedemikian rupa, secara kreatif dan menarik, hingga menjadi suatu layout bertingkat. Ini maksudnya hierarki seperti tadi, teman-teman. Dan ada juga pemusatan atau penggabungan dengan elemen grafis lainnya. Ini biasanya untuk penggunaan logo, ini ada penambahan elemen grafis, juga ada kombinasi dari teks, biasanya untuk keperluan pembuatan logo. Nah, terkait penerapan tipografi dalam desain grafis, teman-teman bisa lihat di dalam contoh gambar berikut. Dua gambar ini telah menerapkan terkait penggunaan tipografi nih teman-teman dalam desainnya. Bisa dilihat dari yang alignment tadi, rata kanan kiri dari teks ini. Di sini menggunakan alignment center atau terpusat di tengah. Sementara ini menggunakan alignment di rata kiri atau left ya. Nah, sementara itu juga ada penggunaan tebal tipis, juga penggunaan pembedaan warna. Nah, jadi dalam penggunaan tipografi nih teman-teman, supaya lebih jelas kayak gitu, biasanya judul itu dibuat besar, paling besar. Sementara kayak informasi pendukung atau
informasi yang menunjukkan. Nah, kemudian untuk informasi pendukung itu dibuat lebih kecil. Namun di sini ada beberapa highlight yang dibuat oleh desainer ini nih. Mulai dari highlight di informasi berikut. Jadi untuk memberikan highlight pesan itu bisa ditambahkan seperti ini. Ini supaya teks ini bisa terlihat dan terbaca lebih jelas. Namun, tetap yang diutamakan adalah si judul ini. Nah, nanti kalau misalkan semuanya di-highlight sama dengan si judul, misalkan ini juga dibuat sebesar ini dan warna sama dan diposisikan di sini, tentu akan jadi kurang menarik nih, teman-teman. Nah, jadi dalam penataan teks ini kita juga perlu yang namanya sense of design dan kreativitas tentunya. Juga yang penting ya udah coba aja teman-teman. Jadi mana sih yang bagus ataukah ditaruh di tengah, di rata kiri atau rata kanan. Nah, semua itu semuanya berproses. Begitupun waktu saya dulu bikin desain juga seperti itu karena saya lebih suka kayak ya udah cobain gitu. Ketika kurang oke ya bagaimana yang lebih oke gitu dan saya akan pilih-pilih yang paling oke. Nah, contoh lagi di bagian banner seperti ini. Ini adalah Instagram Story ya, terkait promo tentang travel. Nah, di sini juga telah menerapkan adanya hierarki teks dimulai dari judul di sini, teman-teman. Tiga rekomendasi destinasi wisata Bali. Nah, ini yang di highlight adalah wisata Bali. Aduh. Nah, tapi ini juga ada yang namanya sub-sub kategorinya. Oh, dengan penyebutannya bisa dikombinasikan seperti ini, teman-teman. Nah, dengan membentuk hierarki kayak gini, kita jadi lebih mudah untuk membacakan apa aja sih tiga destinasi wisata di Bali yang rekomen gitu kan. Oh, ada pura, ada pantai, ada Nusa Peninda gitu kan. Nah, sementara di sini, ini juga penggunaan hierarkinya ada. Dia menggunakan center atau tengah ya. Mulai dari ini adalah nama perusahaannya, terus kemudian ini judulnya, dan ini adalah subjudulnya. Jadi yang di-highlight adalah judulnya ini. Nah, kemudian ini ada elemen pendukung. Di sini teksnya ini adalah informasi tambahan dan pendukungnya. Nah, ini untuk harganya dibuat lebih besar sehingga lebih terlihat oleh pembaca. Dan ini adalah informasi pendukung dan pelengkap. Jadi dia dibuat lebih kecil ya teman-teman. Jadi untuk meng-highlight itu bisa dengan membuat teks itu jadi lebih besar atau berbeda warna atau juga bisa menambahkan label seperti ini supaya dia terlihat dan terbaca. Nah, itu tadi jadi tipsnya untuk tipografi atau kombinasi font ini adalah pilih font yang sesuai dengan tujuan desain kamu. Apakah itu untuk bikin proposal atau buat em, price list harga atau untuk infografis atau bahkan untuk presentasi misalkan atau untuk konten media sosial nih. Dan juga ditentukan oleh yang namanya misalkan ini untuk organisasi atau brand. Nah, ini sesuaikan juga sama value dan karakteristik dari brand atau organisasi tersebut. Yang kedua adalah batasi jumlah typeface atau jenis font yang digunakan. Jadi maksimal itu ya bisa di dua atau tiga, maksimal segitu sih. Kalau terlalu banyak font yang digunakan itu nanti kelihatannya jadi kayak nggak rapi gitu teman-teman. Karena beda font itu kan juga tadi ada kesan beda-beda gitu. Biasanya itu dikombinasikan maksimal 2 sampai 3. Udah paling mentok tuh 3 itu udah mentok banget. Terus juga perhatikan terkait ukuran sama gaya teksnya. Nah, itu alignmentnya juga iya. Lalu yang selanjutnya juga perhatikan di pemilihan warna. Yang seperti tadi, warna latar dan warna teks jangan sampai sama atau sejenis atau serumpun. Kita gunakan warna yang kontras supaya teksnya lebih terlihat. Yang ketiga itu periksa pemilihan warna dan latarnya. Yang selanjutnya yaitu perhatikan nih terkait spasi atau jarak alignment. Jarak ini menentukan kayak ini terlalu renggang atau terlalu mepet enggak nih biar lebih enak dibaca tuh renggangnya gimana. Nah, yang paling enak adalah spacing yang pas.
Dan alignment yang digunakan untuk judul biasanya di tengah sih. Cuman untuk informasi pendukung, untuk konten media sosial atau teks kreatif itu biasanya menggunakan rata kiri, teman-teman. Jadi kalau untuk rata kanan kiri itu biasanya digunakan untuk teks laporan ya. Kalau untuk desain kreatif biasanya menggunakan versi rata kiri ini atau rata tengah supaya kayak biar nggak ada pengaturan lebih lanjut gitu loh. Dan yang terakhir adalah buat hierarki untuk penataan teksnya. Supaya apa? Supaya teks itu lebih mudah dibaca dan audiens lebih gampang menyerap informasi dan pesan yang ingin kita sampaikan. Oke, teman-teman, kita coba praktek ya. Di sini aku punya teks di sini. Nah, ini tuh teks yang ya udah gitu kan ya. Nah, kita coba bikin kayak tadi biar ada hierarki teksnya tuh kayak gimana. Nah, di sini ini judulnya adalah langkah-langkah membuat resolusi tahun baru yang efektif. Nah, ini karena dia judul, makanya kita bisa kasih dia bold. Dan kita coba gedein lagi ukurannya. Ini teman-teman bisa langsung drag gini aja atau pakai di sini. Kita ganti angka kayak gini. Nah, misalkan mau diganti huruf, bisa di sini teman-teman. Nah, untuk fontnya ini di Canva itu ada versi Pro dan versi free. Untuk teman-teman nih pengguna free, jadi pastiin jangan pakai atau hindari font yang ada lambang kayak gini ya, teman-teman ya. Nah, pilih aja font-font yang berikut. Nah, kalau dilihat-lihat font di bawah ini nih kayak gini. Nah, ini termasuk font display, teman-teman. Terus ini juga font display karena dia lebih tebal. Archivo Black ini juga termasuk font display. Nah, kalau si Glacial ini dia termasuk sans serif. Kalau si Poppins ini juga iya, Open Sun termasuk, Monstera juga iya. Nah, kalau untuk yang script, nah ini tuh contoh script tuh yang ini. Read dan ini script. Gagal ini termasuk font yang tadi ya, font display lagi. Nah, ini Times New Roman. Kalau mau bandingin, coba kita bandingkan ya. Antara teks ini. Nah, untuk spasinya, teman-teman bisa cek di sini spacing. Ada letter spacing dan line spacing. Bedanya apa? Letter spacing itu dia jarak antar huruf. Jadi ada ini letter spacing. Misalkan terlalu mepet, teman mau renggangnya dikit bisa. Tapi nggak serenggangnya juga ya. Ini kalau terlalu mepet jadi nggak kelihatan. Jadi yang sekiranya pas aja. Nah, ini juga ada di line spacing untuk di barisnya, tiap barisnya kayak gini. Kalau terlalu panjang dia akan melebar, kalau disepitin dia jadi mepet kayak gini. Jadi pasin aja teman-teman. Ini sama di rata tengah juga bisa. Nah, terus ini untuk teksnya ini, kalau di rata tengah jadinya kayak gini, kalau di rata kiri jadinya kayak gini. Nah, ini untuk palette dan juga numbering. Nah, ini karena bentuknya em, berjajar, bisa dibikin aja berbaris seperti ini. Atau teman-teman nanti bisa tambahin aksen tersendiri seperti di highlight menjadi kayak gini. Ini bisa di highlight kayak gini. Nah, kalau mau di highlight kayak gini berarti pastiin teksnya kelihatan ya teman-teman. Nah, ini kan kalau mau di highlight kayak gini berarti teks yang di sini harus diganti warna supaya kelihatan. Nah, kayak gini. Ini contohnya teman-teman. Oh, ini teksnya ini mau dikasih efek. Jadi biar nggak kayak gini doang. Ini misal mau ditambahin efek. Nah, untuk efek ini juga disesuaikan dengan tema. Ini misalkan teman mau temanya itu glow in the dark. Ini bisa pakai si neon atau ini witch. Tapi biasanya ini backgroundnya harus yang gelap-gelap gitu sih. Ada echo juga. Nah, paling sering dipakai ini si outline sebenarnya.
Nah, outline ini bisa nambahin warna-warna lainnya. Kalau misalkan di luarnya mau diterangin, nah ini dalamnya bisa diganti nih teman-teman. Jadi warna lebih gelap. Nah, kayak gini. Kalau disamain background jadi kayak kelihatan cuma outline-nya doang. Ini bisa diatur ketebalannya atau ketipisannya. Atau bisa juga pakai highlight yang kayak gini. Nah, ini kayak ada efek stabilo ya sebenarnya. Nah, untuk yang ini tuh dia membentuk lengkung seperti itu. Ini lengkungnya bisa lengkung ke atas atau lengkung ke bawah. Nah, karena ini untuk judul, jadi tidak perlu sih menurutku. Nah, jadi di Canva ini juga ada namanya template untuk font-fontnya. Teman-teman bisa pilih nih di sini. Ada beberapa yang teman-teman bisa sesuaikan. Misalkan kita mau pilih, oh ya untuk kayak gini berarti untuk pengguna Pro, jadi kita tidak bisa. Oke, kita coba pakai yang ini aja nih. Nah, di sini ini ada tulisan Global Solution. Nah, ini kita bisa ganti nih untuk teksnya. Misalkan ini mau diganti belajar bersama. Nah, karena kebesaran kita kecilin. Belajar bersama di Canva kan. Nah, misalkan aja kayak gini nih teman-teman. Bisa buat, kita bisa ungroup juga karena ini tuh sebenarnya kayak gini doang. Terus kita bisa taruh di tengah. Nah, untuk terkait warnanya ini kita bisa ganti, kita bisa ubah sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kayak gitu. Jadi untuk penggunaan desain tipografi yang sudah disediakan oleh Canva, kita bisa pakai teman-teman mana terbatas. Nah, bisa juga untuk pakai yang kayak gini. Nah, untuk yang kayak gini nih biasanya dia pakai efek. Nah, si outline ini teman-teman. Di bagian outline-nya dia lebih gelap dan di bagian dalam dia lebih terang. Ataupun kebalikannya, biasanya kayak gitu. Misalkan ini kita ganti dengan warna yang lebih terang, terus di dalamnya kita ganti yang lebih gelap, jadinya kayak gini. Nah, jadinya kayak gini nih, teman-teman. Nanti sesuai dengan selera dan kebutuhan. Ini kita juga bisa ganti dengan semangat. Nah, tapi dalam penggunaannya ini kalau terlalu rame, misalkan ini banyak sekali font, kita ganti dengan fontnya yang lain, misalkan kayak gini. Terus ini ada yang kayak gini.
Nah, ketika bercampur bersatu, dia jadi terlalu rame ya. Jadi kurang ter-highlight mana sih pesan yang ingin disampaikan gitu. Biasanya kalau kombinasi itu, kalau huruf yang Latin kayak gini, dibarengin dengan huruf yang biasa kayak gini. Ini bisa pakai toppings mungkin. Kayak gini. Ini bisa kayak gini juga nih. Semangat belajar desain grafis. Untuk kombinasinya tuh biasanya kayak gini. Kalau tebal di bawahnya biasanya akan lebih kecil. Nah, gini juga bisa nih. Ini sebagai contoh aja, nanti tergantung dari desainnya teman-teman. Kayak contohnya di background eh, ini aja, mengenal Canva ini kan juga sudah menggunakan yang namanya layouting tipografi atau penempatan fontnya supaya lebih menarik itu kayak gimana. Nah, ini juga bisa dipakai nih teman-teman. Ini tersedia juga dari Canva. Misalkan mau ditaruh di sini. Dua delapan, oh dua belas pasti dua enam, tujuh Desember, kan Desember ini 2024. Nah, ini bisa juga kayak gini. Untuk warnanya nanti bisa diganti. Ini bagian F. Hmm, yang bisa diganti kayak gini nih teman-teman. Oh, oke deh, jadi kayak gitu aja di materi keempat ini. Semoga teman-teman di sini paham gitu ya dan mendapatkan sesuatu dari pembelajaran hari ini. Dan see you untuk next materi. Semoga teman-teman tetap sehat selalu. Dadah!